Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Adi Kusuma Motovlog. Sekarang saya sedang berada di area Gor Pancasila, tepatnya berada di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, kembali pada topik. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ataupun memberi sedikit berbagi cerita lah intinya mengenai beberapa sisi-sisi negatif yang ada atau dimiliki oleh CBR 150R K45R. Honda CBR 150R K45R yang baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor, kurang lebih belum sampai 1 tahun ya. Motor ini beredar di jalanan Indonesia. Honda memberikan desain yang agresif, hampir menyerupai dari sang kakak atau CBR 250RR. Namun sayangnya motor ini memiliki cukup banyak menurut saya sisi-sisi negatif yang dimilikinya. Apa saja yang kira-kira menjadi hal negatif yang paling tidak saya sukai terhadap motor ini? Yang pertama, tentu saja belum dihadirkannya swing arm model banana. Seperti yang kita ketahui bahwa K45R masih menggunakan swing arm model jadul, model kotak biasa, walaupun sudah ada ornamen-ornamen yang membuat swing arm ini cukup menarik untuk dilihat. Namun tetap saja kehadiran dari swing arm model banana pasti akan membuat penggemar motor sport Vario 150cc akan lebih antusias lagi terhadap CBR 150R. Kenapa Honda tidak bisa menghadirkan swing arm model banana, sedangkan rivalnya dari merek Yamaha bisa menghadirkan swing arm model tersebut dengan harga yang tidak jauh berbeda. Kemudian bagian mesin, sebenarnya untuk K45R tidak memiliki cover atau pelindung mesin seperti ini sebelumnya. Dia hanya kosong saja, jadi mesin benar-benar bisa terlihat. Jadi ketika kita melihat motor ini dari sisi depan seperti ini atau dari samping tapi dari sisi seperti ini atau dari depan, kelihatan ada yang mengganjal. Jadi mesin K45R benar terlalu terekspos, terlebih lagi ketika di musim hujan ataupun setelah melewati genangan air, mesin akan mudah sekali kotor. Sedangkan untuk membersihkan bagian areal sana ya agak susah, karena motor ini sudah memiliki fairing, jadi agak susah. Kecuali untuk model nakednya ya masih bisa, karena memang beda peruntukan. Untuk cover ataupun pelindung mesin sendiri, untuk rival dari CBR 150R sudah memiliki semua dari kedua rival terberatnya, yaitu Yamaha R15 dan Suzuki GSX R150. Yang selanjutnya
Eh, hal negatif yang lain, saya terlebih dahulu membicarakan dari segi desain terlebih dahulu ya. Oke, balik lagi yang kemudian, tentu saja untuk bagian yang kurang pas dengan desain keseluruhan dari K45R adalah tidak dihadirkannya rangka motor yang masih menggunakan model tubular, tidak menggunakan delta box seperti rival. Padahal sebenarnya untuk CBR 150R yang generasi awal, termasuk yang dari impor dari Thailand, dahulunya sudah menggunakan delta box, tapi entah kenapa ketika diproduksi sendiri dari K45A hingga sampai sekarang K45R, justru Honda menggunakan rangka model tubular seperti ini. Menurut kalian gimana? Kalau saya sih kurang suka sama model dari rangka motor ini. Jadi saya sebenarnya mungkin kedepannya akan menggunakan cover untuk bagian rangka tersebut. Saya gunakan cover model delta box. Kebetulan di online shop pun sudah tersedia part tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menurut saya yang hal negatif selanjutnya dari segi desain, jujur saja saya kurang menyukai model jok motor ini. Ini kebetulan sudah saya pasang single seat. Menurut saya jok motor ini kalau dilihat dari sisi samping, sisi seperti ini, kayak kekecilan kayak gitu. Ini fotonya, saya tampilkan foto saat dia menggunakan jok. Desain K45R kan di sini agak kayak ngelebar gitu kan, sedangkan joknya segini aja, kayak kecil, kayak kekecilan gitu. Gak tahu kenapa bisa kayak gitu, saya juga kurang paham. Namun kalau untuk penggunaan sehari-hari, memang jok tersebut saya rasa masih layak, masih tergolong cukup manusiawi, karena saya juga pernah menggunakan jok bagian belakang tersebut ketika dibonceng dalam perjalanan cukup jauh. Memang masih cukup nyaman sekali. Baiklah, yang selanjutnya adalah menurut saya secara desain tampilan speedometer. Tampilan speedometer ini sebenarnya nggak ada yang salah, sudah full digital, negatif display juga. Jadi ketika panas seperti ini, terik seperti ini, kita masih bisa melihat menu-menu yang ada pada speedometer dengan cukup jelas. Namun saya tidak terlalu menyukai desain seperti ini. Ini kayak cuman ada improve sedikit saja dari desain dari K45G yang dari 2016 dirilisnya. Kenapa nggak dibuat sedikit menyerupai lah dari sang kakaknya CBR 250RR. Lagi pula desain speedometer ini menurut saya malah tidak sesuai dengan desain secara keseluruhan untuk sepeda motor ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya tentu saja dari performa mesin. Untuk kalian yang ingin membeli motor sport firing di Indonesia, memang cuma ada 3 pabrikan motor yang
penjualan motor sport firing kelas 150 cc nya cukup laku lah untuk dijual di Indonesia. Salah satunya K45R. Namun untuk dari sisi mesin, sisi performa mesinnya, jika kalian mencari performa mesin yang tinggi, performa mesin yang enak untuk diajak kebut-kebutan, tentu saja motor ini bukan untuk kalian. Karena target pasar dari Honda CBR 150R adalah orang-orang yang ingin memiliki motor sport namun nyaman digunakan di perkotaan, nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Itu sebenarnya target motor ini. Memang penggunaan mesin CBR 150R yang berkonfigurasi square memang agak lemot, namun saya akui cukup nyaman ketika digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Saya terbukti saya menggunakan motor ini dalam satu hari setidaknya saya ajak riding 80 km/an per hari. Jadi gak ada masalah untuk digunakan sehari-hari. Namun memang kita kan terkadang di dalam perjalanan terkadang ingin geber mesin motor ini. Ampun kalau tenaga di atas 8.000 rpm sampai 10.000 rpm itu udah ampun, kayak apa ya, tarikannya tuh kayak orang ini, nggak tahu lah, kayak udah kayak jauh beda lah dari motor keong kayaknya. Namun jika untuk di dalam kota perjalanan yang konstan, tidak terlalu cepat, motor ini memang layak untuk kalian pilih dari segi mesin, performa mesin. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita. Mungkin selanjutnya saya akan membagikan hal-hal positif yang ada pada K45R ini. Maka daripada itu silakan kalian subscribe channel saya. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar mengenai motor ini. Saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tekanlah tombol subscribe. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.